Manga One Piece Chapter 1033 dimulai dengan masih melanjutkan pertarungan antara Zoro versus King yang terjadi di luar gunung Onigashima, yang mana Zoro lagi diperlihatkan mencoba menenangkan pedang Enma yang lagi mengamuk setelah mendengar alunan musik samisen dari Hiyori. King yang melihat Zoro lagi disibukkan dengan pedangnya langsung memanfaatkan momentum tersebut untuk memasang perangkap berbahayanya dengan dia mematung di depan sang pemburu bajak laut. Zoro yang tiba-tiba didatangi oleh King membuatnya terkejut dengan spontanitas membela diri sambil menusuk sang komandan bajak laut terkuat Kaido di bagian perut, dengan harapan tusukannya tersebut dapat melukai King. Namun tanpa dinyana oleh Zoro sebelumnya, tubuh musuhnya tersebut malah meledak. Oke, kita tinggalkan dulu mereka berdua, karena panel harus beralih ke lokasi tempat pertarungan yang selama ini diidamkan oleh Sanji pada awal penyusupan yang terjadi di Pulau Onigashima. Setelah diserang oleh sang koki sebelumnya, Queen masih terlihat dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, yang artinya tendangan ingatan nerakanya tidak terlalu memberikan cedera yang cukup serius bagi Queen. Hal itu dapat dilihat dari tubuhnya yang tidak gemetar sama sekali pada saat berjalan. Ditambah lagi mulutnya yang masih bersih dari aliran darah. Melihat Queen yang masih dalam keadaan baik-baik saja dan tak kurang sedikit pun, membuatku berpikir bahwa Sanji seharusnya meningkatkan tendangannya lagi ke taraf yang lebih tinggi melebihi tendangan Double Jump biasa. Sebab Luffy dan Zoro sudah berhasil meningkatkan serangannya masing-masing dalam melawan musuhnya. Apalagi peningkatan kekuatan Sanji di arc Wano ini lebih dominan ke arah pertahanan tubuhnya yang menjadi lebih kuat dari biasanya. Maka dari itu, sudah seyogianya lah Sanji juga harus meningkatkan serangannya agar menjadi lebih merusak untuk mengalahkan seorang Queen yang memang dikenal memiliki ketahanan fisik yang sangat luar binasa. Yang menurut saya pertahanan tubuhnya terbagi menjadi dua, bagian luar kerangka tubuhnya dan bagian dalam ular Brachiosaurusnya, yang mana merupakan tubuh aslinya chapter 1028. Jadi untuk menembus pertahanan super tebal milik Queen tersebut, Sanji harus merubah api merah yang berada di kakinya menjadi hitam. Karena seperti yang kita tahu, api hitam merupakan api terpanas dari sekian warna api yang lainnya. Jika itu memang terjadi, maka serangan Sanji akan bisa menembus pertahanan super kokoh milik Queen. Menarik untuk ditunggu. Kembali ke pertarungan King dan Zoro, yang mana sebelumnya King meledakkan dirinya, yang membuat saya bingung sendiri bagaimana bisa tubuhnya bisa meledak. Tapi untung saja sebelum ledakan itu terjadi, Zoro sempat mengaktifkan haki busonya, lalu menyerangnya dengan salah satu jurus terkuatnya. Namun apa daya serangan Zoro tersebut tidak mempan sedikit pun pada King. Mengetahui hal itu, Zoro ingin kembali menyerang King dengan jurus yang lebih kuat dari sisi Sonson, baik itu dengan jurus Onigiri maupun Asura. Akan tetapi sebelum Zoro melayangkan serangan berikutnya, King sudah terlebih dahulu mendahuluinya dengan serangan kepala dan paruhnya, sehingga membuat sebagian tebing atas Pulau Onigashima hancur. Dan yang menarik di sini adalah sikap King yang menyelamatkan Zoro seraya menendangnya kembali ke Pulau Onigashima dengan mengatakan, "Apakah kau sudah berhasil mengumpulkan kembali ketiga pedangmu?" Mungkin King merasa bahwa musuh terkuat yang pernah ia hadapi adalah Zoro, hingga membuatnya sangat antusias dan bersemangat untuk bertarung melawannya, sampai Zoro benar-benar kalah melalui pertarungan habis-habisan di antara keduanya. Dan setelah mengingat kembali masa kecilnya, Zoro akhirnya menyadari bahwa pedang Enma sedang mengujinya, apakah ia layak menggunakannya atau tidak. Dan ketika Zoro memegangnya, pedang Enma berubah menjadi pedang hitam seutuhnya dengan dilapisi oleh Hosoku Haki level atas, yang artinya kemampuan Zoro dalam mengaplikasikan haki lebih hebat ketimbang Luffy. Sebab selama 2 tahun berlatih, Luffy tidak tahu bahwa Hosoku Haki bisa digunakan melapisi serangan, sedangkan Zoro langsung bisa ke tahap haki raja level atas. Pertanyaannya, apakah Zoro ketika menebas Kaido menggunakan Hosoku Haki? Menurutku pada saat itu Zoro belum bisa menggunakan haki raja, karena jika saya tidak salah di dalam Fever Card Databook terbaru edisi Wano, tidak ada informasi yang mengatakan bahwa serangan Zoro kepada Kaido dilapisi dengan Hosoku Haki. Ditambah lagi aura tebasannya tidak sama dengan aura pengguna haki raja. Dan Kaido sendiri juga mempertanyakan apakah Zoro memiliki haki raja atau tidak. Padahal sebagai bajak laut yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, seharusnya Kaido tidak perlu lagi bertanya tentang hal tersebut. Seperti mana ketika ia memberikan pernyataan yang terang benderang bahwa Luffy dan Kid juga memiliki Hosoku Haki chapter 924. Dengan bangkitnya Hosoku Haki miliknya, maka serangan Zoro akan semakin kuat. Namun serangan yang kuat bukan modal satu-satunya untuk bisa mengalahkan King. Sebab yang dibutuhkan Zoro juga adalah kecerdasannya dalam menganalisa kelemahan King. Yang menurut saya kekerasan tubuh musuhnya tersebut
bukan semata-mata murni dari kulit dinosaurusnya, melainkan juga ditunjang dengan suatu trik khusus yang sampai saat ini belum kita ketahui. Oleh karena itu, pada chapter 1032, Zoro ingin mengetahui tentang Rasking ini. Jika tidak, maka ia tidak akan bisa menang. Yang artinya, Zoro ingin mengetahui kelemahan musuh yang berada di depannya. Dan yang patut dicurigai sebagai kelemahan King adalah api yang berada di punggungnya. Lagi pula, Zoro belum pernah mencoba untuk menyerang api yang berada di punggungnya tersebut. Bisa jadi itu adalah kelemahan dari ras Lunaria, yang merupakan cara untuk mengalahkan mereka, sehingga membuat sang dewa berhasil di bumi hanguskan pada ratusan abad yang lalu. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.